Shalom semuanya dan selamat malam. Terima kasih telah menyaksikan saluran kami. Nama saya Dr. Itzhak Shapira. Siaran hari ini berbeda dari semua siaran yang pernah kami lakukan di saluran kami. Saya ingin meluangkan waktu sejenak untuk berterima kasih kepada semua yang telah menonton. Dan saya sungguh berharap saudara akan share dan like video ini agar banyak orang dapat menontonnya. Beberapa hari yang lalu, Tucker Carlson mengundang J.D. Hall, seorang pendeta Kristen, pada program studionya yang secara ironis berada di daerah saya di Montana. Saya berkesempatan untuk mendengarkan program tersebut dengan saksama, mendengarkan baik Tucker maupun J.D. dan mencoba memahami dari mana sudut pandang mereka berasal. Bahkan terkadang saya mencoba memberikan mereka manfaat dari keraguan. Malam ini, malam berikutnya, malam setelahnya, dan bahkan malam setelah itu, saya akan membedah dan mengupas semua yang disampaikan oleh Tucker Carlson dan J.D. Hall. Kenapa? Karena saya benar-benar percaya bahwa kebenaran itu penting. Baiklah, sebelum mulai, saya ingin membagikan sesuatu secara langsung. Saya sangat berharap video ini akan sampai ke Tucker dan J.D. Pintu saya terbuka untuk diskusi, untuk debat, dan yang terpenting bahkan untuk rekonsiliasi. Bahkan di masa ketika kebenaran, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya, akan menjadi langka. Tujuan dari program ini bukan untuk mempermalukan siapapun, bukan untuk menyerang siapapun secara pribadi, melainkan untuk melihat kebenaran, untuk melihat kitab suci. Saya mengharapkan undangan untuk debat publik ini. Tucker, jika kamu benar-benar peduli pada kebenaran seperti yang kamu katakan, undanglah saya ke programmu, undang juga sang pendeta itu. Mari kita bicarakan ini secara langsung, dan yang terpenting, mari kita berdiskusi bersama. Sebagian dari saudara tahu kisah saya. Saya dibesarkan di keluarga Yahudi yang taat di Israel. Dan hingga usia 20-an dalam hidup saya menemukan Yeshua sang Mesias Yahudi. Sekarang di usia saya yang sudah 50-an, saya bisa katakan bahwa sebagian besar hidup saya dihabiskan untuk mendamaikan Yesus, Paulus, Petrus, para murid, para rasul, dan perjanjian baru dengan hal-hal yang saya pelajari sejak kecil, yaitu Yudaisme. Hal-hal yang benar-benar mempengaruhi saya dalam video tersebut dan sangat mengusik saya oleh J.D. Hall bersama Tucker adalah mereka mencoba memisahkan akar kekristenan yang tanpa diragukan lagi adalah Yahudi. Mereka mencoba memisahkannya sepenuhnya dari kekristenan normatif saat ini. Saya sungguh berharap banyak pendeta akan menyimak dan menonton program ini. Program ini ditujukan untuk kebenaran, dan saya akan mengambil semua yang telah dikatakan, dan saya akan menjelaskan kepada saudara narasi palsu besar, penipuan, dan kebohongan-kebohongan itu. Sekarang saya ingin percaya bahwa pendeta dan Tucker sedang berada dalam penyesatan, mungkin karena kurangnya pemahaman. Dan itulah mengapa hari ini saya mengajukan ajakan untuk debat publik. Saya ingin sekali melakukannya di wilayah yang netral. Dan pendeta J.D. Hall, rumah saya terbuka. Silakan datang untuk minum kopi. Saya janji, kami orang Yahudi tidak menggigit. Kami akan sangat senang jika Anda datang ke sini. Dan untuk Tucker, jika kebenaran masih menjadi sesuatu yang Anda minati, tolong undang saya ke program Anda. Izinkan saya menyajikan sudut pandang lain dalam melihat kitab suci dan kebenaran. Karena apa yang telah disampaikan dalam acara spesial hampir 2 jam bersama J.D. Hall itu sama sekali tidak sesuai dengan kebenaran. Memanipulasi, memutarbalikkan, berbohong tentang kitab suci demi keuntungan mereka sendiri. Apa agendanya? Saya tidak tahu. Tapi jika agendanya masih tetap kebenaran, maka biarkanlah kebenaran itu disampaikan.
Dalam program hari ini, episode pertama, saya ingin saudara mendengarkan dengan saksama kata-kata J.D. Hall dan Tucker Carlson saat Tucker Carlson bertanya kepada pendeta itu tentang Israel dan secara khusus tentang Kejadian pasal 12 ayat 3. Pendeta itu sendiri yang mengatakan yang perlu dilakukan orang Kristen hanyalah memberkati Kristus, bukan orang Yahudi. Jika engkau memberkati Kristus, jika engkau memberkati Yesus, engkau akan diberkati. Itu tidak ada hubungannya dengan orang Yahudi. Teman-teman, ini adalah kekeliruan besar yang ingin saya ungkap bersama saudara hari ini. Mari kita luangkan waktu sejenak dan dengarkan apa yang keluar dari mulut J.D. Hall. Dia berkata, saudara tahu, ketika janji itu diberikan kepada Abraham dan kepada keturunan Abraham, Paulus mengatakan bahwa tidak disebutkan keturunan-keturunan dalam bentuk jamak, melainkan keturunan dalam bentuk tunggal. Janji itu tidak diberikan kepada orang Yahudi. Janji itu merujuk pada keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus, karena Yesus berasal dari garis keturunan Abraham. Jadi janji itu bukanlah berkatilah orang Yahudi, maka Tuhan akan memberkatimu. Janji itu adalah berkatilah Kristus, maka Tuhan akan memberkatimu. Bukan hanya janji itu khusus untuk Kristus, tetapi di akhir pasal dalam Galatia 3, Rasul Paulus mengatakan bahwa kamu adalah ahli waris dari janji itu, yang berarti janji itu diperluas kepada kita. Jadi ironisnya, ada para Zionis Kristen yang percaya bahwa kita harus memberkati orang Yahudi agar Tuhan memberkati kita, padahal sebenarnya mereka justru menyerahkan warisan mereka sendiri. Itu adalah perjanjian kita. Saya anak Abraham. Jika saudara seorang Kristen, saudara adalah anak Abraham. Kita menerima warisan, atau lebih tepatnya kita menerima janji-janji Abraham karena kita mewarisinya melalui pengabdosian dalam Yesus Kristus. Jadi pendeta J.D. Hall bersama dengan Tucker Carlson mengatakan kepada kita bahwa tidak apa-apa memberkati Yesus dan melupakan orang-orang Yahudi karena sekarang mereka yang tinggal di dalam Yesus menjadi umat pilihan yang sepenuhnya telah menggantikan keturunan fisik Abraham. Saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa pernyataan yang baru saja saudara dengar dari J.D. Hall ini bukan hanya narasi yang salah, tetapi juga tidak didukung oleh Kejadian pasal 12 maupun oleh Galatia pasal 3. Seluruh doktrin palsu yang didukung oleh Tucker Carlson dan J.D. Hall didasarkan pada kesalahpahaman terhadap Galatia pasal 3. Sekarang, sebelum kita masuk lebih jauh untuk menemukan kekeliruannya, penting bagi kita untuk melihat ayat Kejadian pasal 12 secara khusus karena J.D. Hall menekankan memang di situ tertulis benih. Di situ tidak ditulis benih. Itu bukan berbicara tentang kaum Yahudi. Berkat datang dari Yesus. Mengapa kita harus peduli dengan orang-orang Yahudi? Siapa yang peduli dengan orang-orang Yahudi? Kita punya Yesus. Itulah inti dari argumennya. Dengarkan apa yang tertulis di pasal 12 kitab Kejadian. Dikatakan, berfirmanlah Adonai kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perhatikan baik-baik, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Hendaknya saudara memperhatikan bahwa berkat khusus ini adalah berkat yang diwariskan kepada sebuah bangsa melalui Abraham. Berkat ini turun ke satu bangsa. Kata yang digunakan di sini adalah goy dalam bahasa Ibrani yang berarti sebuah bangsa. Pertanyaan saya kepada Anda, J.D. Hall, bangsa manakah yang merupakan bangsa fisiknya Abraham, Ishak, dan Yakub? Bangsa mana itu sebenarnya? Yang berasal dari keturunan Yakub lalu melahirkan Yehuda dan juga kedua belas suku Israel. Ini adalah janji kepada bangsa Yahudi, kepada bangsa Israel secara fisik. Kita tidak bisa mengubah ayatnya, kita tidak bisa memanipulasi ayatnya. Ini adalah janji kepada sebuah bangsa melalui seorang individu yang bernama Abraham. Jadi apa yang kita lakukan dengan Galatia pasal 3? Penting bagi kita untuk memahaminya dalam konteks.
Argumen J.D. Hall adalah bahwa Yesus datang dan sekarang orang Kristen menjadi ahli waris, bukan lagi orang Yahudi yang merupakan ahli waris. Karena ini menyerupai satu benih, dan benih ini adalah Yesus, bukan orang Yahudi. Dengarkan apa yang dikatakan dalam Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 17. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Mesias. Ada yang bilang Paulus merupakan seorang tokoh antisemitik. Paulus percaya pada teologia pengganti. Di sini dia mengatakan kepada kita bahwa benih itu adalah Yeshua. Dalam bahasa Indonesia dia adalah Yesus. Dan disitulah J.D. Hall mendasarkan seluruh argumennya untuk tidak mendukung orang Yahudi, tidak berpihak pada Israel. Hanya pada satu ayat dari Paulus, seluruh teologi ini dibangun dan ditegakkan. Ini sangat berbahaya teman-teman, karena konteks sangatlah penting. Tapi tunggu, sebelum kita membahas konteks, mari pastikan kita membaca sepenuhnya apa yang tertulis. Karena J.D. Hall melanjutkan bersama Tucker yang mendukungnya dengan mengatakan, benar, sekarang kitalah ahli warisnya dan kitalah anak-anak Abraham yang sejati sekarang. Kita telah menggantikan orang Yahudi. Dia terus-menerus menyerang para Zionis Kristen yang mengatakan tidak, orang Yahudi belum digantikan. Dengarkan ini. Dalam Galatia pasal 3 dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Elohim karena iman di dalam Mesias Yeshua. Sebab kamu semua adalah anak-anak Elohim karena iman di dalam Mesias Yeshua. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Mesias telah mengenakan Mesias. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Mesias Yeshua. Dan jikalau kamu adalah milik Mesias, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Elohim. Inilah tepatnya argumen J.D. Hall ketika J.D. Hall berkata, hey, saya membacakan kepada Anda ucapan Paulus persis seperti yang Paulus katakan. Kita harus memahami narasi berbahaya yang sedang disampaikan. Narasi ini teman-teman tidak hanya mendukung teologi substitusi dan teologi pengganti, tetapi juga melakukan sesuatu yang bahkan lebih serius dari itu. Ini menggantikan perkataan Paulus dan seluruh Alkitab serta kitab suci. Dan kepada Tucker Carlson dan J.D. Hall, saya katakan satu hal yang harus kita semua sepakati, yakni firman Elohim. Meskipun saya seorang Yahudi dan seorang rabi, hari ini saya hanya akan mengutip langsung dari Alkitab itu sendiri. Apa narasi palsu itu? Ini beberapa poinnya. Poin pertama, kekeliruannya adalah bahwa entah bagaimana dengan menerima dan memberkati Kristus, sekarang menjadi berkat yang paling utama, atau memberkati Kristus telah menggantikan memberkati orang Yahudi. Artinya kita tidak perlu memberkati orang Yahudi. Kita punya Yahudi yang super. Kita punya Yahudi yang paling utama. Namanya adalah Yesus. Kita tidak perlu memiliki hubungan atau memberikan berkat kepada orang Yahudi, karena kita sudah memiliki Yahudi terbesar sepanjang masa, yaitu Yesus dari Nazaret. Kedua, menurut pemikiran teologis ini, orang Kristen kini telah menggantikan orang Yahudi sebagai pewaris sah dari janji tersebut. Itulah yang dikatakan J.D. Hall. Sekali lagi, mari kita dengarkan sekali lagi. Ini bukan saya yang mengatakannya. Dialah yang mengatakannya. Dengarkan sekali lagi. Dan sejujurnya siapapun yang percaya kepada Yesus adalah anak Abraham yang lebih otentik daripada orang Yahudi manapun yang tidak percaya. Jadi pada akhirnya sejujurnya itulah tanah perjanjian saya. Karena kitab suci mengatakan bahwa aku adalah ahli waris bersama dengan Yesus Kristus, bukan mereka. Akulah ahli waris bersama itu. Selanjutnya ketiga,
Berkat orang-orang Yahudi telah dirampas karena mereka mengabaikan Yesus. J.D. Hall menekankan hal ini berulang kali karena penolakan orang Yahudi terhadap Yesus, benih mereka, berkat mereka. Meskipun berkat itu diberikan kepada satu bangsa, kita tidak bisa mengeluarkannya dari konteks. Entah bagaimana berkat itu sekarang telah berpindah kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan salah satu hal yang dia ulangi terus-menerus adalah bahwa kitab Galatia berbicara kepada orang-orang non-Yahudi yang sedang dalam proses yang sebenarnya tidak dikatakan oleh J.D. Hall. Tapi saya yang mengatakan dalam proses mempertimbangkan untuk berada di bawah Kuk Torah. Seluruh kitab Galatia berusaha menjawab pertanyaan ini. Haruskah orang non-Yahudi disunat? Haruskah mereka dijadikan seperti orang Yahudi? Dan di awal Paulus mengatakan bahwa ini adalah Injil palsu. Orang non-Yahudi harus tetap menjadi non-Yahudi. Orang Yahudi harus tetap menjadi Yahudi. Dia menegaskan hal ini dengan sangat-sangat jelas. Dan Paulus berargumen di sini. Argumen dari Paulus adalah bahwa perjanjian dengan Abraham telah ditegakkan 430 tahun sebelum Torah Moshe. Karena janji yang asli didasarkan pada iman, bukan pada Torah. Jadi beberapa penafsir akan berkata, nah lihatlah, Yesus telah datang dan sekarang semuanya telah digenapi sepenuhnya dalam diri Yesus. Lagi pula, dia mengatakan tidak ada lagi orang Yahudi dan tidak ada lagi orang non-Yahudi, tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Etnisitas tidak lagi penting. Tapi benarkah itu yang dimaksud Paulus? Jawabannya adalah tidak. Paulus sedang berbicara tentang status yang setara dalam hal keselamatan, bukan dalam hal janji, bukan dalam hal hubungan dengan perjanjian, bukan dalam hal peran, dan bukan dalam hal tanggung jawab. Dia sedang berbicara tentang status keselamatan. Orang-orang non-Yahudi perlu mengetahui apakah mereka harus disunat untuk diselamatkan atau tidak. Itulah konteks dari Galatia pasal 3 dan kita tidak boleh mengeluarkannya dari konteks. Mari kita pahami narasi palsu yang sedang disampaikan kepada kita, teman-teman. Pertama, J.D. Hall dan Tucker Carlson berasumsi bahwa janji itu digenapi dalam Kristus. Seperti yang mereka katakan, bukan di dalam Israel. Sekali lagi, mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Inilah kaitan dengan Kejadian 12 yang dibuat oleh J.D. Hall. Tetapi inilah yang dikatakan Alkitab. Dikatakan, dan saya kutip, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dia benar-benar salah paham. Alasan mengapa bangsa Yahudi adalah umat pilihan bukanlah karena mereka lebih baik, tetapi karena mereka dipilih untuk menjadi berkat bagi dunia. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab Yohanes, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tentu saja Anda berutang sesuatu kepada bangsa Yahudi. J.D. Hall berkata dan mengejek Mike Huckabee yang terkasih yang mengatakan Anda berutang banyak kepada bangsa Yahudi. Dan J.D. Hall berkata Anda tidak berutang apapun kepada bangsa Yahudi. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal yang begitu sesat ketika Alkitab sendiri mengatakan bahwa keselamatan berasal dari bangsa Yahudi, di mana Kejadian pasal 12 adalah janji untuk sebuah bangsa? Pertama, Anda perlu memahami bahwa janji dalam Kejadian pasal 12 ditujukan kepada sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel, Abraham, Ishak, Yakub, kedua belas suku, Yehuda, dan seterusnya. Tentu saja itu untuk bangsa Yahudi. Mengapa hal ini dipertanyakan? Sekarang mari kita masuk ke inti permasalahan. Apa yang harus kita lakukan terhadap Galatia pasal 3? Apakah Paulus benar-benar mendukung antisemitisme dan teologia pengganti? Sangat tidak mungkin. Namun seperti yang saudara lihat, orang-orang seperti J.D. Hall mengambil ayat-ayat di luar konteks untuk membingungkan orang Kristen.
Orang Kristen sedang bingung saat ini. Dan saya katakan kepada saudara, orang Kristen jangan bingung. Premisnya adalah ini, Yesus adalah sumber berkat bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, bukan Israel. Begitu Yesus datang, Yesus menggantikan Israel, dan Anda tidak membutuhkan orang Yahudi lagi. Bangsa-bangsa non-Yahudi, Anda tidak membutuhkan orang Yahudi. Inilah masalahnya. J.D. Hall mengatakan kepada kita bahwa satu-satunya kepercayaan yang perlu Anda miliki adalah kepada anak Elohim. Baiklah, saya punya tantangan untuk Anda, Tucker dan J.D. Hall. Bacalah Alkitab Anda. Siapakah anak Elohim itu? Tanpa penafsiran rabbinik, hanya penafsiran dengan membaca Alkitab saja. Izinkan saya memberi penjelasan agar Anda bisa kembali dan membaca ayat-ayat itu. Keluaran 4 ayat 22 sampai 23, beginilah firman Adonai. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Israel adalah anak sulung. Bangsa Israel juga sering disebut sebagai anak Elohim. Menurut Hosea 11 ayat 1, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Juga di Yeremia pasal 31, sebuah pasal yang bahkan membahas tentang perjanjian baru, dikatakan bahwa Israel memiliki seorang ayah dan ayah Israel adalah Elohim sendiri. Seperti yang telah tertulis dalam firman-Nya, sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Saudara-saudara sekalian, jika ada yang berani menyatakan bahwa sebutan anak itu hanya merujuk kepada Yesus dan bukan kepada Israel, maka itu berarti ia telah mengambil isi kitab suci dan menodai kekudusan maknanya secara paksa. Sebaliknya, seseorang yang menjadi milik Yesus sedang diadopsi dan dicangkokkan ke dalam apa yang Paulus sebut dalam Efesus pasal 2, yaitu persemakmuran rumah Israel. Ia tidak menggantikan Israel, ia tidak mengubah Israel, ia tidak mengambil posisi Israel. Sebaliknya, ia menjadi anak angkat bagi Israel secara korporat, dan J.D. Hall tampaknya tidak memahaminya. Sekarang dia percaya bahwa karena dia percaya Yesus adalah anak Elohim, dia bisa pergi kepada anak Elohim yang lain, yaitu Israel, dan mengutuk Israel. Tidak, Anda tidak bisa melakukan itu karena Yesus adalah seorang Yahudi. Jika Anda melawan Israel atau yang paling kecil di antara mereka, jika melawan orang Yahudi, Anda melawan Yesus sendiri. Anda melawan Yesus sendiri. Saya akan memberikan contoh lain dan saya berharap ini dapat menjangkau banyak orang Kristen hari ini. Tolong bagikan. Kebenaran ini perlu disampaikan. Jadi narasi pertama adalah narasi bahwa berkat itu hanya melalui Yesus ketika dikatakan itu adalah berkat bagi suatu bangsa. Hanya Yesus ketika dikatakan itu adalah berkat bagi suatu bangsa. Narasi kedua menyatakan bahwa Yesus adalah sumber berkat seperti dikatakan J.D. Hall dan itu bukan Israel. Itu teman-teman adalah kebohongan karena Israel adalah anak Elohim dan Mesias juga adalah anak Elohim. Mereka adalah satu dan sama. Namun izinkan saya melanjutkan sebentar. Dalam Yesaya 53, kita membaca sebuah narasi yang kuat tentang hamba Elohim ini. Yang dimulai dengan kata-kata, lihatlah hambaku akan ditinggikan dan dia akan diangkat. Siapakah hamba Elohim itu? J.D. Hall sudah memberitahu kita siapa hamba Elohim itu. Dia berkata, baiklah, itu adalah Yesus. Yesus adalah anak Elohim dan Yesus adalah hamba Elohim. Tapi tahukah Anda kebenarannya? Kebenarannya adalah bahwa hamba Elohim itu juga adalah Israel. Itulah sebabnya Anda tidak bisa mengutuk Israel dan memberkati Yesus. Hal itu sungguh tidak mungkin terjadi. Hanya mereka yang memberkati bangsa Yahudi sajalah yang kemudian bisa, bahkan layak untuk memberkati Sang Mesias. Bayangkan seseorang J.D. Hall datang kepada Anda jika Anda memiliki seorang putra dan seorang putri dan mereka ingin menikahi putra atau putri Anda. Tapi mereka berkata kepada putra atau putri Anda,
Aku mencintaimu, tapi aku membenci ayahmu. Bisakah Anda menjadi keluarga dengan orang seperti ini? Tentu saja tidak. Keluarga Yesus adalah dulu, sekarang, dan akan selalu menjadi bangsa Yahudi. Dan faktanya, hamba Elohim dalam Yesaya 53 memiliki gelar Yakub dan Israel. Izinkan saya tunjukkan kepada Anda. Dikatakan dalam Yesaya 41 ayat 8 bahwa Israel adalah hamba Elohim. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakov, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Dalam kitab Yesaya 44 ayat 1, dikatakan bahwa Israel juga adalah bangsa pilihan. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakov, hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Sekali lagi mereka disebut hamba dan mereka disebut Israel. Juga dalam Yesaya 44 ayat 21 dikatakan bahwa Israel dalam keadaan apapun tidak boleh digantikan. Ingatlah semuanya ini, hai Yakov, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Meskipun J.D. Hall mengatakan kepada kita bahwa begitu bangsa Yahudi menolak Yesus, mereka telah digantikan. Ini hanyalah sebuah kebohongan. Dan Yesaya 49 ayat 3 memberitahu kita mengapa Israel adalah bangsa pilihan. Israel adalah alat untuk menyatakan keagungan Elohim. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Ketahuilah teman-teman, Israel adalah hamba Elohim. Mesias adalah hamba Elohim. Israel adalah bangsa pilihan. Yeshua adalah putra pilihan Elohim. Israel tidak akan pernah digantikan. Nah, J.D. Hall mencoba menggantikan Yesus dengan Yesus yang palsu, Yesus yang tidak ada hubungannya dengan keluarganya. Itu adalah dosa utama, saudaraku. Dan saya menyarankan agar Anda dan Tucker segera bertobat atas hal ini. Israel tidak akan pernah digantikan. Gereja tidak pernah menggantikan Israel. Dan dalam Galatia pasal 3, Paulus tidak menyatakan bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi menjadi Israel sejati. Anda telah mengambil kitab suci dan memperkosanya. Sama sekali tidak. Israel tidak akan digantikan. Begitu juga putra Elohim, Yeshua, tidak akan pernah digantikan. Dan mengapa Israel dipilih? Yesaya 49 ayat 3 sangat jelas. Israel telah dipilih sebagai alat untuk menyatakan keagungan Elohim kepada bangsa-bangsa. Bukan karena Israel lebih baik, bukan karena kami lebih baik, kami tidak lebih baik. Ini bukan inti permasalahannya. Israel telah dipilih untuk suatu tujuan. J.D. Hall, Anda menyampaikan bahwa Anda berpikir Israel dan orang Yahudi merasa mereka lebih baik. Tidak, kami tidak berpikir kami lebih baik. Faktanya kami adalah yang paling kecil dan paling sedikit di antara bangsa-bangsa. Sebaliknya, justru kebalikannya. Elohim memilih kami karena kami yang paling kecil, karena kami yang paling sedikit, karena kami dianiaya, dan karena kami adalah hamba. Jangan mengejek Elohim. Pahamilah bahwa sama seperti Yesus adalah hamba Elohim, Israel juga adalah hamba Elohim. Dan jika saudara ingin diberkati oleh Yesus, berkatilah orang Yahudi, berkatilah Israel. Ini sama sekali tidak rumit. Faktanya dia kembali berkata dalam Yesaya 43 ayat 10, dia berkata, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Adonai, dan hambaku yang telah kupilih. Dalam Yesaya 42 ayat 6, dia berkata, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Juga tertulis dalam Yesaya 49 ayat 6, aku akan menjadikanmu terang bagi bangsa-bangsa lain supaya keselamatanku sampai ke ujung bumi. Bukankah itu yang tertulis dalam kitab Yohanes? Bahwa keselamatan berasal dari orang Yahudi? Tolong pahami hal ini.
Sebagian dari argumentasi Tucker dan J.D. Hall ini berasal dari rasa iri yang tidak berdasar. Orang Yahudi tidak pernah mengklaim diri mereka lebih baik. Dan jika kami menyebut diri kami sebagai umat pilihan, menjadi pilihan tidak berarti menjadi lebih baik. Jika saya telah dipilih untuk suatu tugas, bukan berarti saya lebih baik dalam keadaan apapun. Dan jede, Anda mengatakan bahwa Anda percaya pada perjanjian baru. Dan saya berasumsi bahwa Anda percaya pada Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, izinkan saya memberikan tantangan kepada Anda hari ini. Dalam Keluaran pasal 4 ayat 22 sampai 23, Israel disebut sebagai anak. Sekarang dalam Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15, ayat-ayat yang persis sama itu dikutip oleh Matius sendiri. Dan ingat JD, pada saat itu belum ada perjanjian baru yang ditulis. Satu-satunya yang mereka miliki adalah Torah, kitab para nabi, dan tulisan-tulisan. Apakah masuk akal jika seorang Yahudi pada abad pertama akan memanipulasi, memutarbalikkan, dan mengubah kata-kata dalam Alkitab? Sangat tidak mungkin. Mari kita membaca dari kitab Matius. Dikatakan bahwa Yesus adalah anak Elohim. Dengarkan ini, dengarkan baik-baik. Dalam Matius 2 ayat 13 sampai 15 kita membaca. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Adonai kepada Yosef dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yosef pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Elohim oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Tunggu sebentar, ayat ini, ayat yang persis ini dikutip dari Torah. Tetapi anak ini dan anak dalam Keluaran 4 ayat 22 adalah Israel. Mengapa Matius mengutipnya dan menerapkannya pada Yesus? Karena ketahuilah, Matius memahami sesuatu yang Anda, Tucker, dan Anda, Jede, tampaknya tidak pernah pahami. Yesus dan Israel adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Dan ini bukan Yesus dari gereja episkopal atau gereja baptis milik Anda. Dan saya tidak bermaksud menyinggung jemaat episkopal atau baptis, tapi ini adalah Yesus orang Yahudi. Ya benar, yang disebut 15 kali dalam kitab suci sebagai Rabbi. 15 kali gelar Rabbi disematkan kepadanya. Dia adalah orang Yahudi. Dan kita perlu memahami apa yang sedang dilakukan Matius di sini. Matius memahami bahwa pola dan jalan Israel serta jalan Mesias itu sama. Sama seperti jalan Abraham dan jalan bangsa Yahudi yang identik. Dan saya merasa sangat heran bahwa Anda sebagai seorang pelayan Injil tampaknya tidak memahami premis dasar seperti ini. Bukan hanya Anda membingungkan fakta bahwa bangsa Yahudi, bangsa Israel, dan Yesus adalah satu entitas. Anda bahkan melangkah lebih jauh dengan pernyataan yang mengejutkan tentang Roma pasal 11. Faktanya, saya ingin semua orang mendengarkan apa yang didiskusikan JD dan Tucker tentang Roma pasal 11. Bagaimana janji-janji yang diberikan sekarang kepada gereja, kepada orang Kristen, dikhianati, dibuang begitu saja ketika Mike Huckabee menurut Anda atau Ted Cruz memberkati orang-orang Yahudi dan mereka adalah berkat tidak seperti Anda bahwa mereka entah bagaimana mengkhianati ajaran Kristen. Mari kita dengarkan apa yang Anda katakan. Ada Roma pasal 11 yang menggambarkan pohon iman, di mana orang-orang Yahudi yang tidak percaya adalah ranting-ranting di pohon ini yang telah dipotong dan dipisahkan dari Abraham dan Tuhan. Dan di tempat mereka dicangkokkanlah orang-orang non-Yahudi yang percaya. Oleh karena itu, Anda tahu
Kita dimasukkan ke dalam keluarga Abraham dan berada dalam perjanjian dengan Tuhan karena iman. Jadi ketika seseorang seperti Mike Huckabee atau Ted Cruz atau politisi atau pendeta lain menyampaikan pesan bahwa jika Anda ingin Tuhan memberkati Anda harus melakukan X, Y, atau Z untuk orang Yahudi, mereka sebenarnya sedang membagikan atau menyerahkan perjanjian-perjanjian Kristen. Janji-janji itu untuk kita. Kita memilikinya di dalam Yesus. Kitalah anak-anak Abraham. Jadi sebelum saya membahas Roma pasal 9 dan Roma pasal 11, dan saya masih perlu menjelaskan Galatia pasal 3, tolong bantu saya untuk memahaminya dengan jelas. Elohim membuat janji-janji kepada bangsa Yahudi di perjanjian lama, dan dia berkata bahwa janji-janji itu bersifat kekal. Lalu Yesus yang adalah seorang Yahudi yang berkata, "Aku datang kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, datang dan memberikan panggilan kepada bangsa Yahudi." Dan sebagian besar bangsa Yahudi menolak dia. Bukan semuanya. Ya, jadi apakah menurut Anda Elohim seperti orang yang suka menarik kembali pemberiannya dan sekarang berkata kepada bangsa Yahudi, "Aku selesai dengan kalian dan aku akan menggantikan kalian dengan kelompok bangsa lain." Setelah semua penderitaan yang dialami bangsa Yahudi hingga saat ini, saya tidak tahu Elohim macam apa yang kalian sembah, tetapi saya tidak ingin menyembah Elohim seperti itu. Ya, inilah yang dikatakan Elohim Israel dan inilah yang dikatakan Alkitab. Lihatlah, janji-janji yang diberikan Elohim kepada Israel tidak bergantung pada Israel. Dan inilah poin yang Anda lewatkan. Pertama, perjanjian dan janji-janji untuk Israel itu kekal. Dengarkan apa yang tertulis di Hosea 2 pasal 18. Dia berkata, "Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang." Elohim sendiri mengatakan bahwa perjanjian yang telah dia berikan kepada Israel di Gunung Sinai adalah perjanjian kekal. Tetapi itu bahkan belum berakhir karena Anda ingin mengutip Kejadian pasal 12 dan entah bagaimana dalam pemahaman Anda tentang Kejadian pasal 12 ada tanggal kadaluarsa untuk hal ini yang berkaitan dengan orang Yahudi. Itu adalah berkat bagi mereka yang memberkatimu, tetapi itu untuk satu benih saja. Mungkin memang dimulai dengan orang Yahudi, tapi kemudian ketika Yesus datang, masa berlakunya habis dan tidak lagi berlaku bagi orang Yahudi. Namun dalam narasi yang sama, dalam bagian yang sama di Kejadian pasal 17 ayat 7, Elohim mengatakan hal yang persis berlawanan dengan apa yang Anda katakan, yang juga membuktikan bahwa interpretasi Anda tentang Roma 11 yang akan kita bahas sebentar lagi adalah salah. Dengarkan apa yang Elohim katakan di Kejadian 17 ayat 7. "Ya, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun." Sekarang perhatikan baik-baik. "Serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Elohimmu dan Elohim keturunanmu." Bagaimana bisa itu berlaku bagi bangsa-bangsa lain hanya dengan membaca ayatnya, ketika di situ digunakan istilah keturunanmu turun-temurun? Argumen Anda benar-benar runtuh karena generasi di sini adalah generasi yang datang segera setelah Abraham. Dan di sini dikatakan bahwa itu akan menjadi perjanjian kekal, leolam dalam bahasa Ibrani, selamanya. Itu tidak bergantung pada bangsa Yahudi. Itu bergantung pada Elohim yang kita sembah. Ketahuilah, perjanjian dengan Israel bukan didasarkan pada kesetiaan Israel, melainkan pada kesetiaan Elohim. Mazmur 105 menjelaskan hal ini dengan tegas. Dikatakan bahwa ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakov, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Dari mana Anda punya pemikiran bahwa perjanjian itu adalah dengan bangsa-bangsa non-Yahudi? Ini bukanlah yang dikatakan oleh kitab suci.
Ada telah mengambil Alkitab, memanipulasi Alkitab, mengubah Alkitab untuk mendukung narasi anti-Israel dan sejujurnya antisemitik yang kini menyebar seperti virus di kalangan orang Kristen. Alkitab mengatakan dalam Hosea 2 ayat 21, Kejadian 17 ayat 7, Mazmur 105, dan banyak perikop lainnya, bahwa perjanjian dengan Israel adalah kekal, itu adalah perjanjian dengan keturunan Abraham, Ishak, dan Yakov, yang berarti garis keturunan fisik bangsa Yahudi. Tentu saja bangsa-bangsa non-Yahudi seharusnya menjadi berkat bagi bangsa Yahudi karena Elohim yang mengatakan demikian. Bukan karena saya yang mengatakan, tetapi karena Elohim yang mengatakan. Tapi mari kita bawa argumen Anda selangkah lebih jauh. Karena Anda ingin menyarankan seolah-olah Yesus datang dan secara ajaib semuanya berubah, dan entah bagaimana Elohim berkata, mulai ulang, aku memulai semuanya lagi dengan kelompok bangsa yang baru, padahal segala sesuatu justru mengatakan sebaliknya. Nah, coba tebak. Bahkan dalam janji tentang perjanjian baru yang Anda sangat senang mengutipnya, yang baru saja Anda kutip untuk kami, sebenarnya tahu nggak? Oke, mari kita dengarkan saja apa yang Anda katakan tentang perjanjian baru. Inilah yang Anda katakan tentang perjanjian baru. Yesus menetapkan perjanjian baru dalam darahnya. Dan dengan itu ya, hanya oleh anugerah Tuhan, melalui iman saja, di dalam Kristus saja, kita ditebus oleh iman akan hal itu. Dan akhirnya kita pun menjadi umat pilihan Tuhan yang sangat istimewa. Jadi biar saya perjelas. Perjanjian baru datang dan semua janji yang telah diberikan kepada Israel dibatalkan. Coba lihat, sesungguhnya perjanjian baru dalam kitab Yeremia pasal 31 ini adalah sebuah janji yang juga turut diberikan kepada seluruh kaum orang Yahudi. Dengarkan apa yang dikatakannya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Adonai, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Apakah Anda mendengar bangsa-bangsa lain atau non-Yahudi disebutkan dalam ayat ini? Tidak juga. Bahkan janji tentang perjanjian baru dalam Yeremia 31 adalah janji bagi orang Yahudi. Dan saya yakin sekarang Anda mulai merasa sangat kesal. Apakah itu berarti bahwa orang Yahudi adalah kelompok eksklusif yang hanya mereka saja yang menerima perjanjian itu? Lucu sekali, Anda mengutip Roma pasal 9, tetapi dalam Roma 9 Paulus mengatakan bahwa semua perjanjian, semua janji-janji, semua pekerjaan, semuanya milik bangsa Yahudi. Saya rasa sebagai seorang Kristen, Anda seharusnya sangat bersyukur bahwa Yesus datang ke dunia untuk memberikan Anda akses kepada perjanjian-perjanjian Israel. Dan lebih dari itu, Anda harus bertobat. Karena jika tidak ada bangsa Yahudi, Yesus tidak akan bisa datang ke dunia. Dan bangsa Yahudilah yang membawa wadah ini dan akan terus membawa wadah ini di masa depan untuk menjadi terang Mesias bagi dunia. Sungguh pernyataan yang mengejutkan. Lihatlah, bahkan dalam perjanjian baru di Yeremia 31, ketika di Yeremia 31 ayat 31, seseorang bisa saja berargumen seperti yang Anda lakukan, bahwa ketika dia menyebut Israel, yang sebenarnya dimaksud adalah gereja, meskipun dia tidak mengatakannya. Dan itulah penggantian serta replacement teologi antisemitik Anda. Bahkan jika Anda melanjutkannya, Anda tidak bisa mengabaikan apa yang tertulis di Yeremia 31, 4 ayat setelahnya, yaitu ayat 35 sampai 37, dia berkata seperti ini.
Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Adonai. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Adonai. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Adonai. Tahukah maksud firman Elohim ini? Dia berkata, aku tidak akan pernah menolak umatku. Aku tidak akan pernah menolak umatku apapun yang mereka lakukan. Dan apapun yang mereka lakukan, mereka adalah umatku dan aku adalah Elohim mereka. Dan aku tidak akan menolak umat itu. Jadi, apa yang memberi Anda wewenang dan izin untuk percaya bahwa seseorang seperti Paulus yang setelah pertobatannya berkata, aku adalah seorang Farisi, mengatakan bahwa Paulus menyarankan agar Yesus menggantikan orang-orang Yahudi dan berkat dari orang-orang Yahudi tidak diperlukan. Sebaliknya, dalam kasus Anda dan kasus Tucker, Anda menentang orang-orang Yahudi dan Anda tidak mengerti bahwa Anda sedang melawan Yesus sendiri. Semua janji itu mulai dari Kejadian pasal 17 ayat 7, Mazmur 105 hingga Yeremia 31. Semua janji yang baru saja saya tunjukkan kepada Anda bahwa Israel tidak akan pernah, dengarkan ini, keturunan Israel tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk selama-lamanya. Inilah yang dikatakan Elohim. Jika langit di atas dapat diukur, apakah langit bisa diukur? Sepertinya saya rasa tidak. Dan tentu saja Israel memang tidak selalu terlihat sempurna di mata Elohim. Dan benar, kita memang sungguh-sungguh perlu berdoa untuk Israel dengan penuh keyakinan tanpa ada keraguan sedikit pun. Tetapi mengatakan bahwa seorang ayah mencabut kasihnya dari anaknya hanya karena anak itu nakal, berarti ayah itu adalah ayah yang sangat-sangat buruk. Janji-janji itu tidak dapat dibatalkan. Bukan menurut kata-kata saya sendiri, tetapi menurut kata-kata Yesus sendiri. Seperti yang ia katakan dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah sebelum semuanya terjadi. Faktanya, dalam Injil Lukas, hal ini bahkan diulang dengan cara yang lebih tegas. Dalam Lukas 16 ayat 17 dikatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Torah batal. Apa sebenarnya yang sedang Anda bicarakan, Tucker? Elohim tidak pernah bermain-main dengan kita. Elohim sendiri tidak pernah berubah pikiran. Perjanjiannya itu adalah kekal untuk selama-lamanya. Anda sebenarnya sudah benar-benar salah paham tentang Paulus. Dan Anda telah membangun sebuah teologi yang sejujurnya anti-Kristen, anti-Israel, anti-Mesias, dan anti-perjanjian baru demi menyesuaikan kebencian Anda yang tidak berdasar terhadap bangsa Yahudi. Hari ini saya mengingatkan Anda, belum terlambat untuk bertobat. Kami saudara-saudara Yahudi, baik yang percaya kepada Yesus maupun yang tidak percaya kepada Yesus merasa sedih. Kami berduka. Anda dapat melakukan begitu banyak kebaikan di media. Mengapa Anda justru menganiaya saudara-saudara Yesus saat ini? Mengapa Anda melakukan ini? Ketahuilah, Paulus menegaskan dalam Galatia pasal 3 bahwa tidak ada orang Yahudi dan tidak ada orang non-Yahudi, tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Namun orang yang sama yang mengatakan di Galatia juga berkata dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil,
Karena Injil adalah kekuatan Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dalam Roma pasal 2 ayat 9 dan 10, ia berkata, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tiga kali Paulus berkata, pertama-tama kepada orang Yahudi. Tunggu sebentar, jika memang tidak ada lagi orang Yahudi dan tidak ada lagi orang non-Yahudi, dan Anda sekarang telah menjadi ahli waris sejati dari janji-janji Abraham, seperti yang Anda katakan, mengapa Paulus berkata pertama-tama kepada orang Yahudi? Dan mengapa Paulus berkata bahwa seluruh Israel akan diselamatkan jika Israel yang baru adalah gereja? Logika Anda benar-benar runtuh, dan hari ini saya mendorong Anda untuk memikirkan kembali posisi Anda. Bertobatlah dari posisi yang sesat ini dan kembalilah kepada iman yang benar. Sebenarnya apa yang Paulus katakan? Apakah Paulus percaya pada teologia pengganti terhadap bangsa Yahudi? Jauhlah kiranya hal itu. Dia mengatakan ini dalam Roma 11 ayat 1. Dalam hal ini, maka aku bertanya, adakah Elohim mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Dia bertanya, apakah Elohim telah meninggalkan umatnya sendiri? Dia berkata sekali-kali tidak. Kenapa? Karena Paulus memahami bahwa apa yang Elohim katakan, Elohim akan pegang teguh. Tidak peduli apa yang dilakukan Israel. Paulus percaya persis seperti yang dikatakan Mazmur 105. Persis seperti yang dikatakan Kejadian 17 ayat 7. Janji kepada bangsa itu, bangsa Israel, kepada orang-orang Yahudi. Dia percaya bahwa janji-janji itu bersifat kekal. Kenapa Anda bilang ke orang Kristen kalau janji itu untuk mereka? Dan yang lebih parah lagi, Anda mengatakan kepada orang Kristen bahwa orang Yahudi sekarang mencuri janji-janji mereka. Ini tidak benar, itu tidak benar, dan Paulus pasti tidak akan setuju dengan Anda. Dalam Roma 11 ayat 11 dan 12 dikatakan, perhatikan baik-baik, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh secara permanen? Sekali-kali tidak. Justru sebaliknya. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Lebih lagi, sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Tucker, apakah Anda benar-benar sedang membaca Alkitab Anda? Astaga, dia mengatakan di sini bahwa Anda seharusnya bersyukur atas kegagalan orang Yahudi. Kegagalan orang Yahudi untuk mengenali Yeshua adalah bagian dari rencana Elohim agar bangsa-bangsa lain seperti Anda dapat datang kepada Yesus. Haruskah Anda bersyukur kepada orang Yahudi? Tentu saja Anda harus bersyukur kepada orang Yahudi. Tanpa orang Yahudi, siapa yang akan membawa Injil ke dunia? Astaga, dulu tidak ada kekristenan. Dan di sini dia mengatakan bahwa ini hanya sementara. Ini hanya sementara. Bagaimana mungkin Anda berpikir bahwa janji-janji untuk orang Yahudi telah dibatalkan hari ini? Dan dia berkata, sebenarnya Anda belum melihat apa-apa. Ketika Israel menerima Mesias, seluruh dunia, dan saya berdoa termasuk Anda, akan diberkati hari ini. Daripada membuat sebuah program untuk menunjukkan kepada dunia betapa buruknya orang Yahudi dan salah menggambarkan Yesus yang hidup di dalam diri Anda seperti yang Anda klaim, mengapa Anda tidak menjadi sahabat bagi orang Yahudi agar orang Yahudi dapat melihat betapa Yahudinya Yeshua itu? Dia bukan orang Palestina, saudaraku. Dia adalah orang Yahudi terbesar yang dalam Matius 23 meratapi dan menangisi Yerusalem.
Oh Yerusalem, Yerusalem, betapa aku merindukan untuk mengumpulkanmu seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Adonai. Ketahuilah, kegagalan dan penolakan Israel justru mewakili pemulihan bagi dunia. Mengapa seorang non-Yahudi harus memberkati orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus? Jawabannya diberikan oleh Paulus sendiri. Dia berkata, sebab jika penolakan mereka terhadap Yeshua, Yesus, berarti pendamaian bagi dunia, lalu apa artinya menerima dia? Itu artinya hidup dari antara orang mati. Saudara dengar apa yang saya katakan? Yaitu akan berarti kehidupan dari kematian. Kita semua berutang rasa terima kasih yang besar, sangat besar kepada bangsa Yahudi tanpa keraguan, tanpa Yudaisme, tanpa Torah, tanpa bangsa Yahudi yang dianiaya, Mesias tidak akan bisa datang ke dunia. Dan merekalah orang-orang yang akan menyambutnya saat dia kembali nanti. Dan saya tahu Anda akan berkata lagi bahwa saya membuat ini menjadi sesuatu yang eksklusif untuk orang Yahudi. Sama sekali tidak. Sebenarnya yang terjadi justru sebaliknya dan sebentar lagi akan saya jelaskan. Tapi sebelum saya ke sana, sebab ketahuilah kita harus memperbaiki Galatia pasal 3 sampai Roma pasal 11. Anda mengatakan dalam Roma 11, dia berkata dia akan memutuskan hubungan dengan mereka. Dia berkata hasta la vista, selamat tinggal orang Yahudi. Dan dia sudah selesai dengan orang Yahudi. Tapi itu bukanlah yang dikatakan Paulus. Dia justru mengatakan kebalikannya. Jadi Anda harus bertanggung jawab atas kata-kata Anda. Jika Anda benar-benar seorang hamba Elohim, Anda harus bertanggung jawab atas hal ini. Anda telah merusak Alkitab. Inilah yang sebenarnya dikatakan Paulus. Roma pasal 11 ayat 17 sampai 20. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Benar, tapi apa? Lalu kenapa? Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Oleh karena itu, janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Apa yang Paulus katakan kepada kita di sini, kebalikan persis dari apa yang sedang Anda lakukan. Anda menyebut dirimu seorang percaya, tetapi Paulus berkata, kamu tidak boleh membanggakan imanmu kepada Yesus dan berkata, aku adalah umat pilihan, aku adalah Israel yang baru. Kami semuanya telah mendengar kata-kata Anda, akuilah itu. Anda hanyalah cabang liar yang saat ini dicangkokkan dan perlu belajar tentang pohon itu. Dan pohon itu disebut Israel, bukan gereja. Agar seluruh Israel akan diselamatkan. Dan pahamilah apa yang telah Yesus lakukan di sini. Yesus datang sama seperti Abraham datang supaya Anda memiliki akses, supaya Anda memiliki tiket untuk diadopsi ke dalam keluarga besar. Tapi di dalam sebuah keluarga ada peran yang berbeda-beda dan ada tanggung jawab yang berbeda-beda. Ada kakak laki-laki, ada adik laki-laki, ada balita. Mereka tidak memiliki peran dan tanggung jawab yang sama. Anda, saudaraku, Anda orang Kristen adalah adik-adik. Itu bukan berarti saudara yang lebih rendah. Dan inilah bahayanya dari apa yang coba disampaikan oleh Tucker dan JD. Bahwa entah bagaimana dicangkokkan berarti kesetaraan. Bahwa kita sama. Kita tidak sama. Kita tidak sama. Seorang pria tidak sama dengan seorang wanita. Seorang Yahudi tidak sama dengan seorang non-Yahudi. Kita bersatu sama seperti dalam pernikahan, suami dan istri memiliki peran yang berbeda. Ini adalah istilah sebuah pernikahan. Dalam pernikahan Yahudi, saudara menandatangani ketubah. Pengantin pria memiliki tanggung jawabnya dan pengantin wanita memiliki tanggung jawabnya. Mereka yang telah dipersatukan, bersukacitalah karena kami sebagai orang Yahudi bersukacita untuk saudara. Kemuliaan bagi Elohim.
Elohim telah melakukan sesuatu yang luar biasa melalui Yesus untuk membawa saudara ke dalam keluarga kami. Tetapi saat saudara datang ke keluarga kami, janganlah mengutuk anggota keluarga yang lain. Itu berarti saudara sebenarnya bukan bagian dari keluarga. Mengapa dia membawa saudara ke dalam keluarga? Mengapa orang Yahudi harus gagal? Apakah karena mereka bodoh atau tolol? Tidak, karena dia punya rencana untuk menunjukkan kepada kita betapa dia bisa bekerja melalui yang paling kecil. Dengarkan apa yang dikatakannya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Saudara mengerti apa yang dia katakan di sini? Dia membuka jalan bagi saudara untuk masuk ke dalam benih rohani, di mana Israel, orang-orang Yahudi adalah benih secara fisik karena dia punya rencana agar saudara membangkitkan kecemburuan pada diri orang Yahudi. Tucker, saya punya pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda sudah membaca media dari Israel? Berapa banyak orang Yahudi yang sudah Anda buat cemburu? Kristen. Anda bilang itu adalah tugas Anda sebagai orang Kristen. Biarkan saya beritahu Anda. Anda telah membuat ribuan bahkan puluhan ribu orang Yahudi menjauh dari Injil, menjauh dari mempertimbangkan Yesus. Dan kemudian Anda bertanya-tanya kenapa mereka mengutuk Yesus? Karena Yesus yang hidup di dalam diri Anda bukanlah Yesus dari perjanjian baru, saudaraku. Dan saya berdoa dengan penuh kasih agar Roh Kudus menjamah Anda di dalam hati Anda. Anda dan Jeddah Hall belum terlambat untuk memperbaiki dan memahaminya. Jika Anda ingin menerima berkat dari Yesus dan menjadi benih itu, Anda harus menjadi berkat bagi orang-orang Yahudi. Mike Huckabee benar sekali, Ted Cruz juga benar sekali. Roma 11 ayat 28 dan 29 dikatakan seperti ini. Mengenai Injil mereka adalah seteru Elohim oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Elohim oleh karena Abraham, Ishak dan Yakov. Sebab Elohim tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Bagaimana bisa Anda berani mengatakan kepada orang Kristen bahwa panggilan, janji, dan perjanjian bangsa Yahudi telah diambil karena Elohim telah menggantikan kita? Anda seharusnya malu akan hal itu. Ketahuilah, dalam Injil kita memang berseteru, tetapi dalam hal pemilihan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil kasih Bapa dalam keadaan apapun. Dan itu teman-teman tidak bergantung pada apapun kecuali kata-kata dari Mazmur 136, kasih dan anugerahnya kekal selamanya. Jadi bagaimana kita bisa berdamai? Sekarang setelah kita melihat kekeliruan besar, kesalahan besar, kekeliruan besar dalam kata-kata Tucker dan JD, dan sejujurnya menyebarkan racun ke dunia, dan entahlah mungkin Anda ternyata tidak mengenal Alkitab sebaik yang Anda kira. Mungkin Anda perlu kembali ke sekolah Alkitab, mungkin cari gereja lain. Tucker, bagaimana menurutmu? Tapi bagaimana kita bisa mendamaikan apa yang dikatakan Paulus ketika dia berkata bahwa ini adalah benih tunggal dan dia adalah Yesus. Dan sekarang kita adalah ahli waris bersama. Bagaimana caranya? Jelas apa yang dikatakan J.D. Hall itu salah, seperti yang sudah saya buktikan berulang kali. Dia tidak mengambil janji-janji dari Israel. Dia tidak menggantikan Israel. Semua janji itu ditujukan kepada Israel. Dan sekarang dia telah memperluasnya kepada mereka yang datang melalui Yesus. Dan siapa yang datang melalui Yesus? Apakah hanya orang yang mengaku percaya kepada Yesus? Bahkan setan percaya, ingatlah. Mereka yang percaya kepada Yesus juga mengasihi keluarga Yesus. Kami, bangsa Yahudi, adalah keluarga Yesus. Dan apapun yang kamu lakukan kepada yang paling kecil di antara mereka, kamu telah melakukannya kepadaku. Itu adalah kata-kata Yesus sendiri.
Bagaimana kita mendamaikan hal ini? Mari lihat bersama saya apa yang dikatakan Nabi Zakaria. Beginilah firman Adonai semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Elohim menyertai kamu. Dan menurut saya sepertinya JD tidak memahami tentang Zionis Kristen. Tahukah Anda siapa itu Zionis Kristen? Zionis Kristen adalah mereka yang menggenapi ayat ini di Zakaria 8 ayat 23. Mereka berpegang pada seorang Yahudi. Itulah yang dia katakan. Mereka akan memegang ujung jubah orang Yahudi. Siapa orang Yahudi yang mereka pegang ujung jubahnya dan berkata, biarkan kami ikut denganmu. Itu adalah Yesus. Oke? Anda mengerti maksud saya. Benih tunggal Yesus. Tapi lihatlah respons dari memegang Yesus. Satu-satunya orang Yahudi itu. Sebab kami telah mendengar bahwa Elohim menyertai kamu. Siapa yang dimaksud dengan kamu di sini? Itu tidak pernah bisa diterapkan pada Yesus. Secara dasar dalam bahasa Ibrani, kata kamu yang kedua itu menunjukkan bentuk jamak. Itu bukan bentuk tunggal. Lihatlah, ada 2 kata kamu, yaitu kamu tunggal, Yesus, dan kamu jamak Israel yang sebenarnya adalah satu dan sama. Saya mengundang Anda hari ini untuk membaca Alkitab kembali dan bertobat dari pandangan yang beracun dan antisemitik ini, bukan hanya terhadap bangsa Yahudi, tetapi juga terhadap Paulus sendiri. Dan bagi Anda yang menyaksikan kami di malam yang kudus ini, peganglah kata-kata Paulus. Ia berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah apa yang benar. Hari ini saya telah menyampaikan ayat-ayat kitab suci kepada Anda. Jika video hari ini menjadi berkat bagi saudara, silakan share dan like, dan dukunglah pelayanan seperti Ahafat Ami yang berdiri untuk kebenaran. Dan bagi mereka yang menentang kebenaran, saya mengundang saudara, datanglah sekarang, mari kita berdiskusi bersama. Elohim sedang mengetuk pintu hati kita. Sampai jumpa di episode berikutnya.